Ratu Naga Perak tidak pernah menyangka sebagai pemenang pertempuran manusia naga, karena naga selalu mengikuti aturan monogami. Sejak itu, Ratu Naga Perak telah kehilangan kemungkinan untuk menemukan pasangan dari jenis yang sama. Yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah dia benar-benar memiliki bayi naga manusia. Memikirkan Ratu Naga Perak ini, aku sangat membencinya sehingga aku tidak bisa menahannya. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Bukankah itu berarti manusia dan naga tidak bisa menghasilkan keturunan? Sekarang dia punya bayi naga. Kemana perginya wajah pembunuh naga terkuatnya? Mereka adalah naga dan manusia. Meskipun naga kalah dalam jumlah, tapi kakakku mahir dalam sihir kuno. Sebagai musuh terbesar mereka, manusia tidak semenakutkan naga, tapi itu tidak bisa menahan banyak. Dipimpin oleh pembunuh naga, manusia dan naga melancarkan perang panjang antara manusia dan naga. Dan di tengah perang, kedua belah pihak tidak bernegosiasi, tidak ada kompromi, tidak ada ampun. Hanya ada tulang manusia dan naga di mana-mana. Tapi dalam kejadian 89, sisi manusia telah melahirkan pembunuh naga terkuat mereka, Leon. Di bawah kepemimpinannya, umat manusia telah memenangkan banyak pertempuran, sampai dia bertemu musuh bebuyutannya, Ratu Naga Perak Roswaisi. Awalnya, kekuatan kedua belah pihak harus 50-50. Tapi dalam pertempuran itu, Leon dikhianati oleh rekan-rekan manusianya. Ratu Naga Perak menangkap penjara harta karun naga secara langsung. Dikurung menjadi tangkapan naga. Sekarang Roswaisi datang ke penjara dengan langkah kemenangan. Dia ingin membuat ejekan yang baik dari apa yang disebut pembunuh naga terkuat umat manusia ini. Melihat pria yang terluka itu, Roswaisi tersenyum menghina. Bukankah ini pahlawan pembunuh naga kita yang hebat? Bagaimana perasaan berada di sini? Tidak ada emosi di mata dingin pria itu. Kau membunuhku. Jika kamu tidak membunuhku sekarang, di masa depan aku akan membunuh seluruh klan nagamu. Ratu Naga Perak menatapnya seperti orang bodoh. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah pahlawan pembunuh naga yang maha kuasa? Kamu hanya melampaui batas sekarang. Hanya pecundang seperti semut. Ingin aku memberimu waktu yang baik, tapi aku tidak akan membiarkanmu. Saat dia berbicara, Roswaisi meraih dagu Leon. Saya mulai melihatnya dengan mata bertanya. Jangan katakan itu. Kau memang pria yang tampan dan tegas. Akan sempurna jika beberapa bekas luka lagi dapat ditambahkan ke wajah. Detik berikutnya jari-jari Roswaisi tergores dengan lembut. Luka halus lainnya ditambahkan ke wajah Leon. Leon mendengus Roswaisi kesakitan. Apakah kamu pikir ini akan membuat saya menyerah? Kamu sedang bermimpi. Ratu Naga Perak melihat noda darah di ujung jarinya. Dia tidak terburu-buru untuk menghapusnya. Sebaliknya, dia dengan rakus menjilatnya. Nedengimbo, ia mendekati pria itu, Leon. Bahkan jika kamu sekuat, kamu akan dijebak oleh penjahat. Sekarang saya memberi kamu kesempatan untuk membalas dendam dan hidup. Selama kau mau berlindung di klan Naga Perak kami, aku akan membantumu membunuh para pengkhianat itu. Dan memberimu kesempatan untuk tetap di sisiku dan melayaniku. Leon menunjukkan tatapan hina. Ada apa sebenarnya? Tidak bisakah itu orang-orang dari klan nagamu? Kamu masih ingin saya melayani kamu setengah manusia dan setengah naga jelek. Jangan lihat apakah kamu pantas mendapatkannya. Roswaisi, yang tidak pernah dipermalukan seperti ini, langsung marah besar. Dia memukul Leon dengan keras dengan ekor naga. Yang terakhir terbang di tempat. Itu tidak berhenti sampai menghancurkan lubang besar di dinding. Dasar anjing bau masih berani mengejek keburukan wanita Ratu Inch. Apakah kamu benar-benar berpikir saya peduli tentang kamu? Roswaisi meletakkan kakinya di dada Leon. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah mati perlahan disiksa olehku di penjara bawah tanah, dan yang lainnya adalah tunduk padaku dan menjadi budakku. Ucapan saya dalam suasana hati yang baik. Mungkin saya bisa memberi kamu kesempatan ini. Saat dia berbicara, Roswaisi melingkarkan ekor naganya di leher Leon. Selama dia berani mengatakan tidak, dia akan mencekiknya tanpa ragu-ragu. Saat ekor mengencang, rasa tercekik yang kuat membuat Leon hampir pingsan setengah mati. Tapi meski begitu dia tidak menyerah. Dia mengertakkan gigi dan berjuang untuk berbicara. Roswaisi, kamu telah membuat dua kesalahan sejak awal. Ratu Naga Perak tercengang. Neani Nalsme mengerti apa yang dia maksud. Pertama, kamu tidak boleh sendirian dengan pembunuh naga yang sangat terlatih dan kuat. Kedua, kamu seharusnya tidak mencicipi darah Leon saya. Suara itu baru saja jatuh. Leon mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, tanda sihir merah darah muncul di matanya. Mata darah meledak, diikuti oleh tanda ajaib yang sama di mata Roswaisi. Ini sangat buruk. Dengan cepat mundur beberapa langkah. Saat ini dia hanya merasakan tubuhnya panas. Kesadaran juga secara bertahap. Kemudian rasa ketidakberdayaan yang kuat menyapu seluruh tubuh. Roswaisi, yang tubuhnya lemah, tidak bisa lagi menopangnya dan duduk di tanah. Kenapa tubuhku lepas kendali? Dan ada apa dengan perasaan aneh ini? Leon perlahan berjalan ke depan Roswaisi yang mulia ratu. Ini harga yang kau bayar karena meremehkan manusia. Segera kamu akan mengalami rasa sakit pamungkas yang telah saya sebabkan kepadamu. Mulai sekarang kamu akan menjalani seluruh hidupmu dalam kesakitan yang disebabkan oleh jiwa. Tanpa diduga, Ratu Naga Perak tiba-tiba menjadi gila. Ia bangkit dengan cepat dan menerkam Leon. Dan manfaatkan situasi untuk membenturkan Leon ke dinding. Ada gairah di matanya. Lalu ditatap kaget Leon. Roswaisi mengangkat wajahnya dan langsung menciumnya. Leon ingin melepaskan diri. Tetapi menemukan bahwa tubuh yang terluka ini tidak berdaya untuk melawan Ratu Naga Perak. Jadi satu orang dan satu naga menghabiskan malam yang panjang. Ketika Roswaisi bangun, dia mendapati dirinya kotor. Dia menoleh dan menatap Leon dengan kejam. Apa yang sudah kamu lakukan padaku, bajingan? Dibandingkan kemarahan Ratu Naga Perak, Leon tampak lebih tenang. Dia membuka mulutnya untuk menjelaskan bahwa aku telah mengucapkan mantra terlarang sekali seumur hidup padamu, kutukan darah. Niat awalnya adalah menggunakan darahku untuk menghubungkan jiwa padamu. Setelah aku mati,
Kutukan itu akan menjerumuskanmu ke dalam rasa sakit yang tak ada habisnya. Ratu Naga Perak langsung memarahimu karena bicara omong kosong. Menurut kamu, mantra ini seharusnya tidak bekerja sampai setelah kamu mati. Bagaimana dengan apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Itu adalah sebuah kecelakaan. Aku tidak menyangka efek samping dari mantra mata darah membuatmu. Jangan menunggu dia mengucapkan dua kata berikutnya. Ratu Naga Perak menyela dengan wajah malu-malu. Tutup mulut untukku. Sampah sialan melihat Ratu Naga Perak marah besar. Leon dalam suasana hati yang baik. Dia menyindir bahwa meskipun efek mantra ini di luar dugaanku, tapi hasilnya masih sangat memuaskan. Sejauh yang aku tahu, kalian para naga mengikuti aturan monogami, kan? Yang mulia Ratu, kau sekarang telah kehilangan kesempatan untuk menemukan pasangan dari jenis yang sama. Jika aku mati juga, kamu takut tidak akan bisa meninggalkan keturunan. Melihat senyum bangga dan sombong Leon, Rosweiser menangis malu. Tapi untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa dengan Leon. Dan Leon masih menyebutkan sarkasme, kan? Yang mulia Ratu, saya ingat kamu mengejek saya sebelumnya bahwa saya tidak memiliki penerus. Sekarang sepertinya kamu tidak akan memiliki naga sepertiku. Bajingan, aku akan membunuhmu. Rosweiser dengan marah mengulurkan cakarnya dan menyerang arah Leon. Leon yang kokoh tersenyum pada dirinya sendiri. Apa perlu yang mulia Ratu membunuhku? Tubuhku yang hancur akan segera mati. Dan kamu wakil Ratu Naga Perak akan menjadi kelanjutan dari kehendak saya. Hidup kesakitan dengan kebencianku yang tak ada habisnya. Ini kutukanku padamu sebagai manusia. Ratu Naga Perak menghentikan serangannya. Dan sekarang dia robek. Sulit untuk menghilangkan kebencian di hatimu jika kamu tidak membunuh orang ini. Jika Anda membunuhnya, kamu tidak akan bisa menyelesaikan darah di masa depan. Dia tidak ingin menjadi naga tunggal tanpa anak-anak di masa depan. Saat memikirkan hal ini, Rosweiser dengan marah menendang Leon yang mengalami koma. Pria tercela. Saya ingin menggunakannya setelah memanfaatkan saya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Lalu dia melemparkan senjata sihir yang digunakan klan Naga Perak untuk menyembuhkan kepada Leon. Pria bau, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk mati. Saya harus membiarkan kamu mengalami apa hidup lebih baik daripada kematian. Sebagai pembunuh naga, Leon tidak pernah membayangkan bahwa Ratu Naga Perak akan membalas dendam padanya di penjara bawah tanah. Untungnya Rosweiser melahirkan bayi naga saat dia dalam keadaan koma. Melihat gadis kecil di depannya, dia terus memanggil ayahnya. Leon mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata tepat setelah Rosweiser menyelamatkan Leon, Leon tidur di kastil naga selama 2 tahun. Dalam tidurnya dia mengingat hidupnya yang singkat. Ketika dia berusia 5 tahun, dia membunuh serigala iblis untuk menyelamatkan adik perempuannya. Oleh karena itu, dia dipilih sebagai murid oleh Master Dragon Slayer. Dan pada usia 14 tahun, ia lulus dari Akademi Pembunuh Naga dengan nilai tertinggi yang pernah ada. Pada usia 15, dia menginjakkan kaki di medan perang naga manusia, membunuh puluhan naga dalam pertempuran pertama. Sejak itu, Leon disebut sebagai pembunuh naga terkuat. Dilihat oleh manusia sebagai satu-satunya harapan untuk mengakhiri perang naga 1000 tahun ini. Sayangnya, semuanya berubah ketika dia bertemu dengan Ratu Naga Perak, karena Leon tidak hanya kalah dalam pertempuran itu, dan menjadi tawanan naga, Leon tiba-tiba terbangun dari tidur lelapnya. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di kamar. Itu membuatnya bertanya-tanya sejenak apakah dia masih hidup, sampai seorang gadis kecil muncul di pintu. Suara lembut dan bertanya apakah sudah bangun. Dan tampilan imut ini langsung membuat hati kekanak-kanakan Leon, ya Tuhan, ini sangat imut. Saya benar-benar ingin mencumbi wajah kecilnya yang gemuk. Itu pasti karena saya telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi umat manusia. Saya benar-benar ingin mencubit wajah kecilnya yang gemuk. Itu pasti karena saya telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi umat manusia. Jadi setelah kematian saya bisa masuk surga. Dan kamu adalah malaikat kecil. Saat dia berbicara, dia menunjuk gadis kecil itu. Gadis kecil itu mendengarkan dengan sedikit keras. Karena ibunya tidak mengajarinya apa itu malaikat. Jadi dia tidak mengerti apa yang Leon katakan. Leon menatapnya dengan mata menyayangi. Halo, malaikat kecil. Siapa namamu? Gadis kecil itu memberitahunya bahwa namanya adalah Muen. Itu diberikan kepadanya oleh ibunya yang paling mencintainya. Leon terdiam sejenak. Meskipun dia tidak bermaksud menyinggung, tapi saya masih tidak bisa tidak bertanya, apakah malaikat punya ibu juga? Saya pikir kami semua diciptakan oleh Tuhan secara langsung. Muen berkata dengan penuh semangat bahwa dia tidak hanya memiliki ibu, tetapi juga seorang ayah. Kini Leon semakin penasaran. Aku segera bertanya siapa nama ibumu. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Rosweiser keluar dari mulut Muen, pada saat yang sama, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menunjuk dirinya sendiri dengan tangan gemetar. Ibumu adalah Rosweiser. Maka aku seharusnya belum selesai berbicara. Muen menjawab langsung. Tentu saja kamu adalah ayahku. Leon merasakan petir dari biru dari otaknya. Bagaimana kamu bisa menjadi anak saya dan Rosweiser? Aku pembunuh naga. Saat ini Leon sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi putri naganya. Saat itu, suara dingin Rosweiser terdengar di belakangnya. Muen melihat bahwa itu adalah ibunya. Dia mengibaskan ekor kecilnya dan memeluk ibunya dengan gembira. Rosweiser mengalihkan pandangannya pada Leon dan mengatakan, kamu akhirnya bangun. Saya pikir kamu akan menjadi pria yang tidak berperasaan dan meninggalkan kami, ibu dan anak.
Melihat senyum di wajah Rose Waisi, Muen juga sangat senang. Ibu sangat menyayangi ayah. Karena ibu datang mengunjungi ayah setiap hari, senyum muncul di sudut mulut Rose Waisi ketika mendengar ini. Ibu sangat mencintai ayah. Setiap hari Ki memikirkan ayah menunggu bangun. Lagi pula, bagaimana aku bisa mencintainya jika dia tidak bangun? Leon mengertakkan gigi marah. Omong kosongmu juga menipu anak-anak. Cinta di mulutmu itu semua bohong. Rose Waisi membungkuk dan menepuk kepala kecil Muen. Keluar dulu untuk bermain. Ibu ingin mengatakan sesuatu kepada ayahmu. Setelah menyuruh putriku pergi, Rose Waisi mengunci pintu dengan ekor naga. Bagaimana kalau dia datang dengan cepat ke Leon? Apakah kamu menyukai putri yang saya lahirkan untuk kamu? Leon sangat takut hingga mundur. Benarkah Muen putriku? Kamu harus membenci saya sampai kemati. Mengapa anak-anak lahir? Kenapa kau menyelamatkanku? Pikirannya berantakan saat ini. Saya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan kebohongan. Rose Waisi mencibir. Apa kamu pikir tidur selama 2 tahun akan membuatku melepaskan kebencianku padamu? Aku masih ingat apa yang kamu lakukan padaku 2 tahun yang lalu, ketika kamu berani melakukan hal semacam itu padaku. Lalu kamu juga akan dihukum karena melanggar Leon hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, Leon marah dan takut, dan kekuatannya belum pulih. Dia bukan tandingan Ratu Naga Perak. Yang mulia ratu berselisih satu sama lain, apakah kamu mengerti? Situasinya istimewa. Saya pikir saya dikutuk. Itu sebabnya aku melakukan itu padamu. Seolah mendadak aku terlalu malas untuk menyentuhmu. Lagi pula, aku merasa mual hanya dengan menyentuhmu. Rose Waisi segera memalingkan wajahnya ketika mendengar ini. Apakah kamu bermaksud mengatakan, menyentuhku adalah siksaan bagimu? Leon mengatakan, tentu saja, tidak hanya menyentuhmu membuatku muak. Melihatmu saja sudah membuatku mual. Tapi dia belum selesai. Ekor Ratu Naga Perak melilit betisnya. Leon tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh di atas ranjang. Dan kemudian datanglah balas dendam Ratu Naga Perak. Saya melihat bahwa dia pertama kali merobek kemeja Leon dengan kencang, kemudian pola naga untuk Raja Naga Perak muncul di tangannya. Tidak peduli seberapa buruk Leon memarahi, betapa dahsyatnya perlawanan itu. Rose Waisi mengukir pola naga ini di tubuhnya dengan ketukan jarinya. Leon, ini salahku untukmu. Kamu akan menjadi milikku selamanya dengan pola naga ini. Tangkap bolanya dan kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan saya lagi. Karena ketika sesama manusia melihat cetakan naga pada kamu, apakah kamu pikir mereka akan menganggap kamu pahlawan pembunuh naga yang hebat atau pengkhianat yang bergabung ke klan naga? Saat ini Leon sedang menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pola naga. Dia tidak mengerti mengapa Rose Waisi melakukan ini. Ketahuilah bahwa setiap naga hanya memiliki satu kesempatan untuk mengukir pola naga, dan pola naga Ratu Naga Perak adalah kemuliaan tertinggi bagi klan naga. Ini adalah tanda yang dirindukan oleh Raja Naga yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu tidak mengerti? Naga paranoid tentang balas dendam. Saya ingin kamu hidup dalam rasa malu ini selama sisa hidup kamu. Selanjutnya kamu akan menyambut balas dendam pada Ratu Naga Perak. Sejak merusak kepolosan Ratu Naga Perak, Leon menemukan bahwa dia tidak tahan lagi. Hanya karena balas dendam Ratu Naga Perak terlalu gila. Dia tidak hanya melahirkan seorang gadis naga kecil saat dia dalam keadaan koma, dan secara paksa mengubahnya dari pembunuh naga menjadi ksatria naga. Leon mengepalkan tangan dan marah. Rose Waisi yang penuh kebencian. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Jangan pernah berpikir untuk mengubahku menjadi mainanmu. Saat itu, tawa pelayan datang dari koridor. Suasana hati yang mulia tampaknya sedang baik hari ini. Kau tak tahu itu, bukan? Suami yang mulia bangun tiba-tiba kemarin. Kamu tidak tahu seberapa besar gerakan yang mulia ratu tadi malam. Leon menguping percakapan antara para pelayan dan mengetahui bahwa Rose Waisi benar-benar mengakui Leon sebagai suaminya, dan itu membuatnya takut. Mungkinkah naga betina benar-benar menyukainya? Akhir bersamanya pasti menjadi mayat mumi. Dia tidak ingin mati seperti itu. Jadi Leon segera mulai merencanakan cara melarikan diri dari Kastil Dragon. Ketika dia sampai di gerbang kota, dia menemukan bahwa penjaga di sini sangat tipis. Hanya ada 4 penjaga naga. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menyelesaikan 4 naga ini, tapi keributan itu pasti akan mengganggu Rose Waisi. Tepat ketika dia sedang sakit kepala tentang bagaimana menyelesaikan waktu pelarian dengan tenang. Dari sudut matanya, dia secara tidak sengaja melirik lubang di samping. Bagaimana bisa ada lubang anjing di sini? Leon bingung dengan ini. Karena dalam kesannya, para naga sepertinya tidak memiliki hobi memelihara anjing. Namun didorong oleh rasa penasaran, dia tetap membuka rumput yang ada di depan lubang. Leon menemukan lubang anjing ini sangat besar. Cukup ruang untuk dilewati pria dewasa. Sepertinya itu dibuat khusus untuknya, dan jebakannya terlalu jelas. Namun saat ini, Leon tidak bisa lagi mengontrol begitu banyak. Dia hanya tahu itu jika dia tidak melarikan diri. Dia akan disiksa sampai mati oleh Rose Waisi dengan berbagai cara. Jadi bahkan jika dia tahu itu jebakan, dia akan tetap keluar. Kemudian Leon mulai memasuki lubang. Adapun wanita naga kecil bernama Muen, meskipun dia sangat imut, dia hanya bisa memberitahu kepada Rose Waisi. Bagaimana si karakteristik naga Muen terlalu jelas? Tidak mungkin membawanya untuk hidup dalam masyarakat manusia. Sedikit yang ia tahu kalau semua tindakan Leon barusan dilihat oleh Muen yang berada di pagar Bu. Lihat.
Ayah luar biasa. Di dalam lubang anjing, Muen menunjuk ke tembok kota yang jauh dengan kegembiraan, dan Roswaisi, berjemur ibu melihatnya. Ini cukup keren. Muen dengan senang hati meremas tinjunya. Kapan mama akan mendapatkan ayah kembali? Apa Muen masih ingin bermain dengan ayah? Roswaisi membungkuk dan meletakkan jari telunjuknya ke mulut Muen. Itu akan membuat Muen kita terlihat kasar. Muen memiringkan kepalanya bingung. Apa yang harus ia gunakan? Roswaisi mencibir, tentu saja dia biasa menangkapnya kembali. Sebentar lagi akan malam. Saat ini Leon sudah melarikan diri dari Kastil Dragon. Kamu hanya perlu mendaki beberapa gunung untuk mencapai wilayah manusia. Setelah berlari sejauh ini, seharusnya naga betina tidak bisa mengejar, bukan? Leon melirik ke belakangnya. Dia benar-benar takut Roswaisi akan menyusul, dan apapun yang menakutkan akan datang. Saya hanya mendengar raungan naga yang keras di langit di kejauhan. Segera setelah itu, seekor naga perak raksasa muncul di awan. Ketika Roswaisi melihat ini, Leon melarikan diri, dan Ratu Naga Perak menyusulnya hanya dalam sekejap. Kamu sangat pandai berlari, Leon. Aku tidak membutuhkan waktu lama untuk mengejarmu, dan orang ini masih ingin lari. Roswaisi segera menghalangi jalannya dengan tubuh naganya yang besar. Melihat tubuh tinggi seperti gunung di depanku, mau tak mau Leon menelan seteguk air liur. Otaknya berdetak kencang dan berkata, Roswaisi, kamu tenang. Aku tidak tahan dengan bentuk nagamu. Ratu Naga Perak tidak menjawabnya. Hanya menunjukkan gigi tajamnya dengan mata dingin. Apakah Leon menyadari bahwa lelucon buruknya barusan mungkin membuat marah Roswaisi? Jadi dia bertanya, apakah kamu akhirnya bersedia membunuhku? Roswaisi, tidak sesederhana itu ingin mati. Dan apakah kamu sangat ingin kembali ke wilayah manusia? Tapi apa gunanya kau kembali? Kami sudah memiliki tanda saya di dadamu. Tidak ada yang akan mengakui bahwa kamu adalah pembunuh naga lagi. Leon tidak mau kalah, mengatakan bahwa jika saya tidak bisa menjadi pembunuh naga, maka saya akan menjadi orang biasa. Itu lebih baik daripada disiksa olehmu setiap hari. Ratu Naga Perak yang marah melambaikan sayapnya, dan secara langsung menyebabkan hembusan angin di tempat. Kemudian sebuah kaki mengambil Leon. Kemudian dia melebarkan sayapnya dan bergegas langsung ke langit. Lepaskan aku, kemana naga ini membawaku? Leon sangat ingin kembali kota. Kalau begitu kilauan aku akan mengirimu kembali ke Kekaisaran. Sekitar 3 jam kemudian, satu orang dan satu naga tiba di gunung tinggi di luar kota Kekaisaran. Saat cakar naga Roswaisi mengendur, Leon mengalami jatuh dari langit. Untungnya ada hutan besar di bawah sebagai penyangga. Dia betul tidak akan langsung hancur. Sial, aku kebencian ini. Suatu hari aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Dan kemudian Leon melihat kota dengan lampu di bawah. Dia tidak menyangka bahwa Ratu Naga Perak benar-benar akan mengirimnya kembali ke wilayah manusia. Pada saat ini, Roswaisi juga berubah kembali menjadi bentuk manusia. Lihat kota manusia yang telah lama hilang. Apakah kamu berpikir bahwa selama kamu melangkah, kami dapat kembali ke dunia manusia? Tapi Leon, kamu tidak bisa kembali. Bahkan jika dia tampak dekat, pola naga di dada Leon berkedip-kedip. Ratu Naga Perak yang kuat perlahan melangkah maju dan lupa memberitahu kamu tentang 2 orang dengan ukiran naga. Ketika satu pihak ingin melawan yang lain, pola naga akan menghasilkan cinta yang tak tertahankan. Apakah kamu merasa panas di sekujur tubuh kamu sekarang? Ada dorongan dari hatimu? Saat dia berbicara, Roswaisi meletakkan tangan di dada Leon. Leon yang mendengar kata-kata itu terlihat tidak percaya. Apa sih kamu takut, Leon? Kau tahu tempat apa ini? Roswaisi tersenyum Leon. Aku melakukannya dengan sengaja. Aku hanya ingin kamu mengerti apa itu rasa malu di depan kampung halamanmu. Martabat kamu akan diinjak-injak di bawah kaki saya selamanya mulai sekarang. Roswaisi, apakah kamu pikir ini akan membuat saya kehilangan iman saya? Leon dengan marah menggenggam tangan Ratu Naga Perak yang tidak jujur. Jika kamu bertekad untuk permainkan saya malam ini, maka kita berdua akan memiliki hubungan tanpa akhir mulai sekarang. Roswaisi pertama kali tercengang apa yang dikatakan Leon. Kemudian senyum main-main muncul di wajahnya. Aku menunggu keabadianmu. Leon terbaring di atas rumput sambil menangis. Roswaisi mengejek bahwa kinerja kamu terserah mulut kamu untuk setuju. Di bawah pohon besar dekat perbatasan Kekaisaran, Leon dan Roswaisi selesai melakukan hubungan spesial. Roswaisi yang melihat ke arah Leon. Aku sangat puas dengan performamu barusan. Roswaisi yang meletakkan jarinya di dada Leon sambil berkata, bagaimana kalau aku membawamu ke sini setiap bulan untuk mengunjungi kampung halamanmu? Leon kaget sama perkataan Roswaisi. Kau seorang naga betina yang hanya memikirkan untuk mempermalukanku. Roswaisi tersenyum, aku ketahuan. Tiba-tiba Roswaisi mengeluarkan sayapnya untuk kembali ke Kastil Naga. Ayo putri, kita menunggu kita di rumah. Roswaisi melihat Leon yang menolak ajakannya. Aku sebagai seorang Dragon Slayer yang kuat, aku tidak ingin ditangkap olehmu seperti mangsa. Aku bisa berjalan sendiri. Roswaisi yang melihat Leon dengan pendiriannya sendiri. Apa kamu bisa berjalan ke Kastil Naga dengan keadaanmu saat ini? Membutuhkan sekitar setengah bulan baru sampai ke Kastil Naga bagi manusia berjalan. Kamu jangan anggap remeh daya tahan seorang manusia. Roswaisi ingin melihat seberapa kuat dia berjalan. Setelah beberapa saat, Leon pun kelelahan berjalan. Roswaisi yang berada di belakang Leon. Apa kau sudah capek? Satu-satunya yang kuat adalah mulutmu. Leon mau marah.
Rosweise dan Leon kaget terdengar suara kaki kuda. Apa itu tentara pembunuh naga? Leon melihat ke arah rombongan itu. Bagus, mereka mungkin bisa membantuku menyingkirkan naga ini. Wajah Rosweise langsung berubah melihat mereka. Leon yang melihat wajah Rosweise yang begitu seram. Jika Leon meminta bantuan, Rosweise akan membunuh mereka semua tanpa ragu. Rombongan yang melihat seseorang ada di dalam hutan dan langsung berhenti. Dragon Slayer bertanya apa yang kalian lakukan di hutan ini. Leon menjawab, kami hanya bersantai saja. Dragon Slayer itu turun dari kudanya dan menghampiri Leon. Dragon Slayer memperkenalkan dirinya yang bernama Walker, Kapten Skuad Dragon Slayer ke-47 dari Kekaisaran. Apa kalian mau ikut kami kembali dikarenakan banyak binatang buas? Tidak, terima kasih atas kebaikanmu. Kami telah belajar beberapa latihan bela diri dan dapat melindungi diri sendiri. Kamu tampak familiar, apakah aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Rosweise yang kaget dengan perkataan orang itu. Leon yang melihat Rosweise mengeluarkan kekuatan di tangannya, yang membuat Leon langsung memegang tangan Rosweise dan menarik ke pelukannya. Istriku juga sering salah mengenaliku. Aku kan kembali bersamamu dengan patuh. Bantu aku menyingkirkan mereka dulu. Dragon Slayer yang melihat kemesraan Leon dan Rosweise. Kemudian mereka pergi meninggalkan Leon dan Rosweise yang lagi berpelukan. Apa sudah cukup berpelukan? Leon menjauh dari Rosweise. Leon, kau pintar tidak meminta bantuan mereka. Kau harus menentukan posisimu. Leon sendiri, meskipun kita punya anak itu, tidak berarti aku adalah istrimu. Leon menjawab, aku tidak pernah berpikir menjadi suamimu. Rosweise langsung palingkan wajahnya dari Leon. Tiba-tiba tangan Leon kram gara-gara memegang tangan Rosweise. Ada darah di tangan Leon, dan tiba-tiba Leon terjatuh pingsan. Rosweise yang melihat Leon terjatuh. Apa kau pingsan? Betapa lemahnya manusia. Rosweise berubah menjadi naga, langsung melemparkan Leon ke punggungnya dan terbang menuju Kastil Dragon. Sampai di sini dulu, chapter 4. Kalau kalian suka, subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah menonton. Akademi Sen adalah perguruan bangsawan di antara kaum naga. Akademi ini memiliki standar ketat untuk menerima siswa dan latar belakang keluarga menjadi bagian penting dari kriteria penilaian. Akademi Sen percaya bahwa baik kelahiran aseksual bertelur maupun kelahiran normal dari pasangan, hanya dalam keluarga harmonis dan penuh cinta yang mendukung nilai-nilai naga. Naga muda yang berkualitas dapat dibina akademi hanya menerima siswa dari keluarga seperti itu. Untuk menciptakan kesan keluarga naga yang harmonis dan penuh cinta, Ratu Naga Perak memutuskan untuk mengadakan perjalanan keluarga dan mengambil foto keluarga bersama. Di Kota Langit banyak sekali naga yang berdatangan untuk memasukkan anak mereka di Akademi Naga. Leon menangkap Muen yang dari punggung ibunya Noah cuman melihat saja. Muen bertanya kenapa papa tidak bisa berubah. Noah yang di belakang menjawab, ayah tidak bisa berubah kan? Leon mulai bingung mau ngomong apa. Rosweise cuma tersenyum. Rosweise menjelaskan pada anak-anak bahwa papa kalian belum sembuh, jadi tidak bisa berubah, tunggu sampai papa sembuh. Papa cepat sembuh. Leon hanya tersenyum, itu tidak mungkin. Leon dan keluarga memasuki kota. Muen dan Noah berlari di depan Leon dan Rosweise. Pelan-pelan, jangan terlalu cepat jalannya. Tiba-tiba badan Leon menggigil. Rosweise yang melihat Leon, apa dia takut terlalu banyak naga dikarenakan koma terlalu lama? Apa kau takut, Leon? Aku malah senang banyak naga di sini. Rosweise mulai pusing dengan kelakuan Leon. Selamat datang mulia Ratu Naga Perak, suatu kehormatan bagi kami melayani keluarga Anda. Leon dan Rosweise melihat banyak sekali foto. Lewat sini, yang mulia. Leon bertanya kepada Rosweise, mengapa kamu tidak mendatangkan mereka ke Kastil Naga saja? Rosweise menjawab bahwa klan Naga Langit tidak ada aturan di sini, atau bisa dibilang tidak ada suku. Leon mengejek, berarti statusmu di sini tidak terlalu tinggi. Rosweise marah, langsung menginjak kaki Leon. Pokoknya aku lebih tinggi darimu. Suatu kehormatan bagi kami bisa mengambil foto keluarga Ratu Naga Perak. Saya pernah dengar keahlian Anda dalam fotografi yang terbaik di seluruh klan Naga. Yang mulia Ratu, ekor suami Anda. Dia tidak ingin ekornya kelihatan, jadi carikan saja pakaian tanpa ekor. Rosweise pernah memaksa Leon memakai ekor, tapi Leon tidak mau, padahal cuma aksesoris. Lewat sini, yang mulia. Muen juga ingin gaun yang cantik. Beberapa saat kemudian, inilah gaun yang dipakai Muen dan Noah. Muen memuji Leon karena terlalu ganteng. Yang punya studio foto juga memuji Leon dikarenakan terlalu ganteng. Apa Anda sangat populer? Benarkah? Terima kasih. Pernah sekali aku memakai setelan resmi adalah saat upacara kelulusan sekolah. Leon minta pujian dari Noah, apa papa ganteng? Iya papa cukup tampan. Leon juga memuji Noah dan Muen, gaun kalian juga cantik. Rosweise keluar dengan gaun berwarna hitam ungu yang membuat terlihat sangat cantik. Leon terdiam melihat kecantikan Rosweise. Leon malu-malu bilang itu sangat cocok untukmu. Rosweise juga malu memuji Leon, kupikir akan lebih bagus pakai ekor.
Leon menyela, aku tidak akan memakai itu seumur hidup. Papa mama cepatlah, waktunya berfoto. Sudah waktunya Yang Mulia Ratu dan Pangeran, silahkan mendekat. Rosweyse dan Leon malu-malu. Inilah hasil foto keluarga Rosweyse dan Leon, terlihat seperti keluarga harmonis. Upacara kelulusan Leon. Leon terlalu ganteng dan populer di kalangan wanita yang membuat Leon harus pergi dari sini. Master Leon terlihat kesal apa? Dia pernah ditendang keledai di kepala.